Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membahas mengenai kisah perdebatan seorang badui dengan Al-Hajjaj bin Yusuf. Simak video selengkapnya berikut ini agar mendapatkan ilmu pengetahuan kepada kita semua. Al-Hajjaj bin Yusuf ialah penguasa yang sering digambarkan kejam. Namun, ia juga dikenal seorang yang cerdas, hafal Al-Quran sejak kecil, dan ahli bahasa. Ia berjasa dalam melengkapi penulisan Al-Quran dengan menambahkan tanda baca. Dalam kitab Uqala Al-Majanin karya Ibnu Habib An-Naisaburi, terdapat kisah penutup yang menarik tentang Al-Hajjaj bin Yusuf dan orang Badui. Kisah ini ditutupkan oleh Sya'sa'ah bin Sohan. Suatu hari ia bersama rombongan Al-Hajjaj bin Yusuf berangkat haji ke Baitullah. Di tengah-tengah perjalanan, mereka mendengar seorang Badui mengucapkan talbiyah dari sebuah os yang dikelilingi pepohonan dan semak belukar. Tidak seperti biasa, kalimat talbiyah itu sangat puitis dan indah. Akhirnya, Al-Hajjaj pun mencari si Badui dan menemukannya sedang berada di atas seekor unta di antara pepohonan. "Kau dari mana dan hendak ke mana?" tanya Al-Hajjaj. "Aku datang dari ujung negeri Nun jauh di sana," jawab si Badui. "Dari ujung negeri mana?" kejar Al-Hajjaj. "Dari Irak," jawab si Badui. "Oh iya, Iraknya di mana?" selidik Al-Hajjaj. "Di kotanya Al-Hajjaj bin Yusuf." "Anda seperti tidak senang dengan Ibnu Yusuf. Apa kelakuan dia buruk pada kalian?" Al-Hajjaj semakin penasaran. "Perlakuannya persis seperti Fir'aun terhadap Bani Israel yang membunuh anak-anak laki-laki dari Bani Israel, membiarkan hidup anak-anak perempuan," jelas si Badui tanpa ragu. "Apakah ia sedang berpergian atau sedang berada di sana?" sergah Al-Hajjaj. "Sedang berpergian," sahut si Badui. "Kemana?" "Berangkat haji. Semoga Allah tidak pernah menerima hajinya." "Apakah ia memasrahkan kekuasaannya kepada seseorang di sana setelah ia pergi haji?" "Iya, saudaranya, namanya Muhammad." "Bagaimana perlakuannya terhadap kalian?" "Ia orang yang zalim dan sembrono. Lubang tenggorokannya luas, suka berbuat maksiat, orang yang sial." "Apakah kau mengenalku?" tanya Al-Hajjaj menahan amarah. "Tidak," cetus si Badui itu. "Aku adalah Al-Hajjaj bin Yusuf," tegas Al-Hajjaj. "Demi Allah, ia orang yang paling jahat di langit dan bumi," jawab si Badui tanpa tedeng aling-aling. "Aku akan membunuhmu dengan cara yang tak pernah kulakukan terhadap siapapun sebelumnya," ancam Al-Hajjaj. "Aku memiliki Tuhan yang akan membebaskanku dan menyelamatkanku darimu," balas si Badui tanpa getar. "Hai Badui, aku mau bertanya padamu," bentak sang gubernur Irak itu. "Baik, demi Allah, aku akan menjawab pertanyaanmu. Apakah kau bisa membaca ayat dari Al-Quran dengan baik?" "Ya, bisa." "Perdengarkanlah kepada kami." "Bismillahirrahmanirrahim," ucap si Badui memulai bacaan Al-Quran. "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yakhrujuna min dinillahi afwaja," yang artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong keluar dari agama Allah. Quran Surah An-Nasr ayat 1-2. "Salah, tidak seperti itu, hai Badui," protes Al-Hajjaj. "Yang benar bagaimana?" tukas si Badui. "Yadkhuluna fi dinillahi afwaja," yang artinya berbondong-bondong masuk agama Allah. "Betul," jelas si Badui dengan tenang. Hal itu terjadi sebelum Al-Hajjaj berkuasa. Namun ketika ia berkuasa, orang-orang keluar dari agama Allah. Al-Hajjaj langsung tertawa terbahak-bahak
hingga ia terlentang di tanah. Kemudian ia kembali menanyakan pendapat si Badui tentang tokoh-tokoh penting dalam sejarah Islam. Berturut-turut sejak Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan dan Al-Husain, hingga Muawiyah. Sebagaimana dicatat dalam sejarah, di masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan, propaganda kebencian terhadap orang-orang sekeliling Nabi Muhammad menjadi kebijakan politik pemerintah. Si Badui menjawab semua pertanyaan tentang tokoh-tokoh tanpa nuansa kebencian, sebagaimana yang diajarkan oleh pemerintah saat itu. Kemudian, Al-Hajjaj melanjutkan bertanya kepadanya, "Apakah pendapatmu tentang Yazid bin Muawiyah?" "Menurutku, barang siapa yang lebih dariku tentu ia lebih buruk darimu." "Siapakah orang yang lebih baik darimu dan lebih jelek dariku?" "Nabi Musa lebih baik dariku, Fir'aun lebih jelek darimu." "Apa yang dikatakan Fir'aun kepada Musa?" tanya Al-Hajjaj. Ia penasaran seberapa dalam pengetahuan si Badui tentang Al-Quran. Dia ataupun Fir'aun berkata, "Jadi bagaimana keadaan umat-umat terdahulu?" Nabi Musa menjawab, "Pengetahuan tentang hal itu ada pada Tuhanku. Di dalam sebuah kitab ataupun Lauh Mahfuz, Tuhanku tidak akan salah dan tidak akan lupa." Quran Surat Thaha ayat 51 sampai 52. Si Badui mengutip ayat Al-Quran yang dimaksud dengan tepat. "Apa pendapatmu tentang Abdul Malik bin Marwan?" kejar Al-Hajjaj. "Demi Allah, dia melakukan kesalahan yang memenuhi langit dan bumi," sahut si Badui. "Mengapa bisa begitu?" sergah Al-Hajjaj dengan tajam. Emosinya mulai naik. "Dia mengangkat dirimu untuk mengurus persoalan orang-orang Islam. Engkau menghakimi harta dan darah mereka dengan penindasan dan kezaliman." Sontak Al-Hajjaj marah dan bersiap menghunuskan pedang. Ia juga memberi isyarah kepada algojonya untuk memenggal leher si Badui. Lantas si Badui menggerakkan kedua bibirnya seperti sedang membaca sesuatu. Tiba-tiba pedang yang dipegang oleh Al-Hajjaj terjatuh. Sang algojo yang sudah siap memenggal leher si Badui juga jatuh tersungkur. Akhirnya, Al-Hajjaj membiarkan si Badui pergi. Sebelum ia pergi, Al-Hajjaj kembali bertanya, "Atas nama Tuhan yang kau sembah, sudikah kau memberitahukanku doa yang kau baca tadi? Itu adalah doa yang jika aku ajarkan padamu, Allah akan mengampunimu." Jawab si Badui seraya menyitir sebuah ayat Al-Quran. "Engkau tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, dan mereka tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu." Quran Surat Al-An'am ayat 52. Si Badui berkata lagi, "Ya Hajjaj," doanya begini, "Ya Allah, pemilik alam semesta, pembebas kaum tertindas, yang menghancurkan pasukan-pasukan musuh, menggerakkan awan, menurunkan wahyu, memberi rezeki tak terduga kepada siapapun yang ia kehendaki, Maharaja di raja, Maha penerima taubat, yang mengembalikan Musa kepada ibunya dan mengembalikan Yusuf kepada ibunya. Aku memohon padamu untuk menurunkan rezeki untukku. Lindungi diriku dari kejahatan orang ini. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Demikianlah penjelasan mengenai kisah perdebatan seorang Badui dengan Al-Hajjaj bin Yusuf. Semoga dari pencerahan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.